Oke kawan-kawan, stop kirim ikan cupang sekarang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel kami. Jumpa lagi channel Peta Progres ya. Salam progresif kan kawan. Oke, kenapa saya bilang harus stop kirim ikan cupang sekarang ya? Sebabnya adalah karena kita sudah hampir 1 minggu ya kan kawan menjelang Idul Fitri ya. Makanya saya sarankan ke kawan-kawan untuk stop pengiriman mulai hari ini ya, mulai sekarang ya. Kenapa kawan-kawan harus di stop ya? Karena semua jasa pengiriman ya tanpa terkecuali kalau menurut saya ya pasti akan overload ya, karena ngalamin yang namanya peak season kalau kata orang-orang retail itu ya. Jadi ini adalah puncak ramainya ya, puncak ramainya pengiriman ya, salah satunya ya di Idul Fitri ini ya. Meskipun di hari raya Natal dan hari-hari besar yang lain juga biasanya ramai juga sih, tapi luar biasanya adalah sekarang. Karena apa? Di samping satu ya, semua pengiriman pasti akan tertuju via jasa ya. Karena apa? Kita dilarang mudik, dilarang balik ya. Pasti banyak banget yang nggak bisa mudik akhirnya ngirim souvenir, ngirim hampers mungkin ya ke saudara-saudaranya yang di rumah, di kampung dan seterusnya. Itu pasti akan luar biasa banyak ya. Sedangkan jumlah orang karyawan mereka pasti tentu saja terbatas ya. Karena apa? Liburnya gantian, mungkin ada cuti juga, cuti lebaran dan seterusnya. Akhirnya ini yang akan membuat kita agak kesulitan kawan-kawan ya. Nah, kenapa harus di stop kirim ikannya? Karena bahaya kan kawan ya. Saya punya sedikit cerita, beberapa kali sih, saya 2 kali dulu lebaran pernah kirim ke Nias ya. Itu lama banget, 2016 kurang lebih. Itu bayar pertama saya yang paling top tuh. Kirim ikan 50 ekor ke sana ya. Ternyata lebaran ya, kita waktu itu belum paham, belum ngerti rulesnya seperti apa, akhirnya ketahan lama ya, luar biasa. Bahkan lamanya akhirnya ikan game. Kemudian di Makassar dulu waktu Natal saya kirim juga tahun 2016, sama kirim 50 ekor yang hidup cuma 5 ekor karena hampir 3 minggu ketahan di jasa pengiriman kawan-kawan. Nah, itulah salah satu sharing pengalaman saya itu dulu. Nah, sekarang pun sama, tahun kemarin pun sama, banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa ya seperti foto-foto yang ada di sini nih, foto-foto yang berseliweran ya, nggak cuma di Jasper yang A, B, C, hampir semuanya deh ya. Meskipun ada yang klaim ya, ada yang klaim nih memang mereka tidak overload, jadi harap santai saja kirim ke kami gitu. Tapi saya rasa masih aja, toh nyatanya di gerai-gerai mereka semuanya ngingetin, nah, ini ikan ya mas ya, kuat berapa lama gitu kan, karena takutnya overload. Karena pasti overload nanti sampainya bisa sampai habis lebaran bahkan lebih atau sebagainya gitu. Makanya ikan alangkah baiknya di pending aja gitu. Banyak yang disampaikan seperti itu juga. Kemarin hari Selasa saya baru kirim ikan ya, padahal itu tujuannya cuma ke Bogor, tapi juga diingetin begitu juga ya via Jasper merah. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya, karena yang saya kirim cuma ikan sedikit ya, cuma 2 ekor, dan saya perlakukan istimewa packingnya. Nah, itu bisa kok ya, kalau packingnya istimewa insya Allah nggak apa-apa. Nah, syarat dan ketentuannya tentu saja berlaku ya, kita nggak melulu nyetop begitu aja ya kawan-kawannya, karena barangkali ya ada sesuatu hal yang mengharuskan kawan-kawan betul-betul kirim, harus kirim urgent banget. Misal ikannya mau dipakai buat main kontes atau apa, tapi saya rasa sih jaga ini nggak bisa ya, karena waktunya akan molor terlalu panjang kan ya. Kalau dari sepengalaman saya kirim beberapa kali selama peak season, selama lebaran ataupun Natal itu bisa sampai 2 minggu ya, 2 minggu, 1 minggu 2 minggu lah. Nah, itu makanya
kita harus siap-siap betul ya, karena kalau misal kita mau urgent untuk main dan sebagainya, jangka waktunya harus dipikirkan matang-matang. Nah, tentu saja seandainya kawan-kawan betul-betul diharuskan untuk ngirim, misal bayarnya nggak sabaran atau memang harus lah ya, ini mau buat hiburan atau mungkin saya nanti mau liburan, jadi kalau nanti takut nggak ada yang megang ikannya, di rumah nggak ada orang gitu, misal harus sekarang gitu ya, nggak apa-apa. Dengan syarat catatannya satu, kawan-kawan jangan kirim ikan dalam jumlah banyak ya, atau partai gitu ya. 10 pun itu maksimal lah kalau menurut saya ya. Kalau 10 saya masih berani ya, kalau tapi di atas itu takutnya malah banyak yang mati nanti ya. Itu satu ya, jadi jangan kirim terlalu banyak ikan. Kemudian yang kedua, kawan-kawan harus pastikan packingnya betul-betul standar, packing yang standar, packing yang bagus ya. Misal kawan-kawan biasanya kirim pakai plastik yang kecil, kawan-kawan bisa silahkan beri plastik yang lumayan gede, lumayan longgar juga, artinya berikan space lebih untuk udara dan air yang ada di situ. Nah, kemudian tentu saja banyaknya air itu mempengaruhi gramasi nantinya ya, makanya kawan-kawan juga harus pinter-pinter ngaturnya itu, makanya jangan kirim ikan banyak ya. Kalau biasanya kirim ikan 10 bisa 1 kilo, kalau airnya ditambah 2 kali lipat bisa sampai 2 kilo ya, karena memang batas maksimum gramasi 1 kilogram di daerah-daerah itu biasanya beda-beda. Per jasa pengiriman juga beda ya. Ada tuh jasa pengiriman yang biru, yang depannya T, belakangnya I. Itu 1,3 udah dihitung 2 kilo ya. Kalau JN itu sama juga. Kalau yang merah yang belakangnya T 1,4 ya, beda-beda sih aturannya. Nah, setelah satu kawan-kawan tadi jangan kirim jumlah banyak, kedua tingkatkan standarisasi packingnya. Ini ada musik nih, semoga kena copyright ya. Tingkatkan standarisasi packingnya. Kemudian yang ketiga, komunikasikan sama bayarnya, jadi pastikan dijelaskan sedetail mungkin ya, takutnya malah nanti jadi salah paham atau apa kalau nggak sampai-sampai atau gimana gitu kan. Jadi kawan-kawan harus pastikan diberikan pengertian sebaik mungkin ya. Jadi si ikan yang kawan-kawan kirim itu betul-betul harus dikomunikasikan, takutnya apa nanti di sana berubah size karena waktu yang lama, pertama. Kedua, berubah warna karena yang namanya ikan cupang bisa aja mutasi gitu kan, berubah warna dan sebagainya. Pokoknya pastikan si buyer harus nyimpan betul ya, si buyer harus nyimpan betul si ikannya itu betul-betul yang ini, jadi diingatkan ya. Itu komunikasikan sama buyer itu penting juga kan kawan, karena takutnya nanti estimasinya nggak sama dengan yang ada di resi, wah nanti jatuhnya marah-marah lagi, malah yang ada komunikasi kita akan kurang baik bersama buyer, karena ya amanah buyer kan nomor satu ya kan kawan ya. Itu nah sekali lagi, kalaupun terpaksa kawan-kawan kirim ya, terpaksa urgent dalam tanda kutip ya, banyak hal pastinya yang mengharuskan kawan-kawan kirim saat ini juga ya. Kawan-kawan, satu, jangan kirim jumlah banyak ya kalau saya boleh saran. Yang kedua, tingkatkan standarisasi packingnya ya, yang mana misal tadi harusnya airnya segini, kasihlah segini, yang mana plastiknya biasanya segini, kasihlah segini lah ya, tambahin dikit ya. Yang ketiga, komunikasikan dengan baik sama buyer kita, kasih pengertian sebaik mungkin, bilangin komunikasi yang baik, bilangin kemungkinan terburuknya sama mereka ya. Jadi jangan kasih yang manis ya, karena kondisinya ya mau udah pandemi, peak season pula gitu kan, pas rame-ramenya lebaran dan seterusnya, itu kasih estimasi terburuk ya gitu. Nah, dalam komunikasi itu kan tentu saja nanti ada garansi ikan, ada garansi pengembalian ikan dan sebagainya dan sebagainya. Kawan-kawan pasti sudah banyak yang tahu ya, dan saya cuma meluruskan dan meneruskan saja. Semoga ini bisa jadi info baik ya, bisa jadi referensi baik, dan saya tujuannya mengingatkan saja kawan-kawan ya, nggak hanya buat lebaran, nanti buat Natal, kemudian ya mungkin hari-hari libur besar yang lain ya, karena lumayan banyak di kita kan.
Ya, dengan kondisi yang seperti ini tentu saja akan sedikit lebih terhambat ya, yang tadinya terhambat sedikit lebih terhambat karena adanya pandemi, larangan mudik dan seterusnya ya. Tadi saya sempat lihat beberapa status punya kakak ipar saya yang mana beliau itu driver ya, driver sembako sih alhamdulillahnya, bukan driver penumpang, dan alhamdulillah beliau masih diizinkan untuk keluar masuk Jabodetabek ya. Kemudian tadi waktu beliau tadi pagi nih sampai ke Cikarang, pintu tolnya katanya ditutup ya, hampir sempat ribut karena banyak pekerja yang nggak bisa masuk akhirnya kan, dan seterusnya ya. Semoga ini nggak merambat ke urusan yang lain dan kita semoga bisa lekas pulih ya kawan-kawan ya dari kondisi yang seperti ini ya, biar roda ekonomi kembali berputar yang nantinya imbasnya juga akan ke kita gitu kan, akan ke penjual-penjual kebutuhan tersier kayak kita. Kebutuhan tersier itu apa ya, kebutuhan yang bersifat menyenangkan hati lah ya, jadi bukan kebutuhan primer, sekunder, tersier ya. Kalau kayak kita kan sama kayak burung, ikan hias, sama kita ikan hias juga ya, yang mana kalau kondisi ekonominya bagus, hati orangnya seneng ya, kebutuhan tersiernya pasti juga akan melaju dengan cepat ya. Kalau sekarang mungkin masih banyak yang kalah sama kebutuhan primer tentu saja ya, yang mana itu urusannya nggak jauh-jauh dari payut. Ya, itu aja kawan-kawan, sudah 11 menit nggak kerasa. Jadi saya ulang lagi kan kawan, saya ingatkan lagi, satu, jangan kirim dalam jumlah banyak. Yang kedua, tingkatkan standarisasi packing milik kawan-kawan. Yang ketiga, komunikasikan dengan baik sama bayarnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis kawan-kawan. Tetap support channel ini ya, agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang dan dunia hobi yang kita cinta ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam progresif kan kawan. Puasanya lancar ya, alhamdulillah.